hari ini Miss mau menceritakan sebuah cerita dari buku ini. Nah, judulnya adalah Lodi si Pemarah. Kira-kira Lodi ini siapa ya? Lihat dari sampulnya sudah terlihat. Sudah ada yang bisa menebak kira-kira Lodi ini siapa? Ayo kita mulai membaca. Kita lihat ya, siapakah Lodi? Tara. Nah, ternyata Lodi adalah landak. Jadi landak ini namanya Lodi ya. Oke, kita mulai ceritanya ya. Ini di hutan. Jadi Lodi si landak sedang memandangi teman-temannya yang tengah bermain. Nih teman-temannya ada kelinci, ayam, dan kucing. Oke, lanjut ya. Lodi menggerutu nih di dalam hatinya sambil memandangi teman-temannya. Duh, duri-duriku ini menyebalkan. Nah, durinya Lodi sangat keras dan tajam. Kata Lodi, aku jadi tidak bisa bermain dengan teman-temanku. Aku jadi tidak bisa berguling-guling. Saat aku bermain, aku harus di belakang. Karena kalau tidak, temanku akan terkena duri. Teman-temanku juga takut padaku. Mereka menjauhiku. Lodi kesal. Lalu saat bermain, teman-temannya mengajak Lodi untuk berlari. Ayo kita berlari. Nah, Lodi kesal. Lodi jadinya paling belakang karena dia takut duri-durinya mengenai teman-temannya. Terus ada nih lubang pohon. Teman-temannya mengajak Lodi untuk masuk ke lubang pohon. Teman-temannya sudah masuk duluan. Ayo masuk. Saat Lodi ikut masuk, tiba-tiba Lodi tidak bisa keluar karena duri-durinya tertancap di lubang pohon. Nah, Lodi panik. Aduh, bagaimana ini? Duri-duriku tertancap di lubang pohon. Aku tidak bisa keluar. Tolong. Nah, teman-temannya berusaha menenangkan Lodi. Tenang, Lodi, tenang. Kita akan menolong. Tapi bagaimana caranya ya? Nah, tapi Lodi tidak tenang nih. Lodi tetap teriak-teriak. Bagaimana cara aku keluar? Semakin Lodi teriak, semakin emosinya naik. Lodi semakin marah. Akhirnya kelinci menenangkan. Lodi, coba kamu lebih tenang supaya duri-durimu kembali normal. Nah, duri-duri Lodi ketika marah jadi mengembang. Karena mengembang semakin panjang jadi mengenai lubang pohon. Nah, lanjut ya. Nih, udah dicoba. Ayo kita coba dorong. Nih didorong oleh teman-temannya, tidak bisa keluar. Ayo kita coba tarik. Ayo 1, 2, 3. Masih tidak bisa keluar. Susah sekali Lodi ini keluar dari lubang pohon. Aduh, gimana ya? Nih teman-temannya ikutan berpikir. Karena Lodi masih tidak bisa keluar dan terus meraung-raung, marah-marah, akhirnya kucing mengingatkan, Lodi sabar ya, coba lebih tenang. Lagi-lagi teman-temannya mengingatkan. Nah, akhirnya teman-temannya ini bingung harus bagaimana lagi. Mereka pergi bukan untuk meninggalkan Lodi, mereka pergi untuk mencari bantuan teman-teman yang lain supaya bisa mengeluarkan Lodi. Tapi Lodi salah paham. Hei teman-teman, jangan tinggalkan aku. Dia mengira teman-temannya meninggalkannya begitu saja. Nah, setelah teman-temannya pergi, Lodi terdiam sendiri. Dia termenung dan berpikir, sepertinya apa yang dikatakan teman-temanku benar. Aku harus lebih sabar. Aku harus lebih tenang, tidak marah-marah. Akhirnya Lodi mencoba untuk tenang. Lodi tarik nafas dalam-dalam dan duri-durinya pun kembali normal seperti ini. Setelah kembali normal, duri-durinya tidak lagi menancap di lubang pohon dan Lodi pun bisa keluar. Akhirnya Lodi berlari menyusul teman-temannya. Saat Lodi berlari menyusul teman-temannya, tiba-tiba ada seekor harimau. Lodi kaget. Lodi langsung teriak, wah ada harimau gitu. Nah, karena harimau mendengar teriakan Lodi, akhirnya harimau melepaskan teman-teman Lodi, tapi justru malah berbalik menyerang Lodi. Harimau menyerang Lodi, Lodi ketakutan.
Tapi Lodi punya akal. Dia ingat kalau dia memiliki kelebihan di tubuhnya, yaitu duri. Akhirnya dia memunggungi harimau dan membuka durinya lebar-lebar. Durinya ditancapkan ke harimau. Akhirnya harimau terkena tancapan duri dari Lodi dan dia kesakitan. Nah, karena harimaunya kesakitan, Lodi akhirnya bisa lolos dari harimau. Nah, tidak hanya Lodi yang lolos dari harimau, kucing, kelinci, dan ayam, teman-temannya Lodi semua lolos dari harimau. Lodi sangat senang karena sekarang durinya ternyata bisa menolong teman-temannya, bisa melindungi teman-temannya dari serangan harimau. Nah, berarti apa coba pesan dari cerita ini? Apa ya kira-kira? Coba kalian tuliskan deh, pesan dari cerita ini apa ya? Ditulis dulu di buku, nanti dibacakan di grup lewat VN. Oke?